Hai, balik lagi di channel aku, Indah Puspitasari. Oke, jadi tema pembahasan di segmen kali ini itu adalah overthinking. Jujur li, ini konten pertama aku mengenai kayak kita tuh bertukar opini, sharing atau apapun itu. Ini konten pertama aku. Selebihnya aku paling sharing kayak tentang drakor atau tentang spoiler film kayak gitu. Nah, ini first banget. Ini aku sharing mengenai hal apa sih yang sering ditanyain sama aku gitu. Dan temanya kali ini itu adalah overthinking. Kita kalau ngomongin overthinking itu agak berat sih memang. Karena jujur li, banyak banget pelanggan aku kan dominan tuh masih kayak dia digemes gitu, usia sekitar 18 tahun sampai 23 tahun kayak gitu. Nah, selama aku kenal mereka tuh banyak banget pertanyaan yang dilontarin ke aku kayak, Kak, gimana sih cara menghadapi fase overthinking yang berlebihan? Atau Kak, gimana sih kok aku kayak susah tidur, kepikiran ini itu, Kak, aku overthinking, kayak gimana sih cara ngilangin hal itu? Kalau kalian tanya hal itu ke aku mulai jelasin secara rasional aja dulu deh. Overthinking itu berpikir secara berlebihan. Biasanya nih anak-anak yang udah mulai kayak gitu, anak-anak yang udah tahu bahwa hidup itu kayak harus penuh upgradean gitu. Aku pribadi sendiri pun masih overthinking, jadi ketika ada orang yang nanya, Kak, gimana caranya ngilangin overthinking? Hey, lu overthinking nggak lagi gue. Kayak gitu loh. Jadi apa ya, banyak tekanan kayak misalkan ngeliat orang di usia kita, seumuran kita, misalkan orang udah punya ini, punya itu, udah punya sesuatu yang untuk dibanggakan gitu, sesuatu yang harus diapresiasi, sedangkan kita masih di sini aja. Itu juga bisa memicu kenapa seseorang bisa jadi overthinking. Atau kalau nggak di lingkungan yang toksik, itu juga salah satu faktor terbesar sih, hal yang bisa bikin seseorang jadi overthinking kayak gitu. Jadi menurutku ya, kalau kalian ada di lingkungan yang toksik atau kalian punya teman-teman yang toksik, itu yang kayak misalkan kalau kalian lagi ngumpul, dia selalu nanya, lu kok gemuk sih, atau kok lu nggak hamil sih, atau kok lu kapan nikah, kok lu nggak nikah sih. Menurut gue, lo harus cepet-cepet jauhin teman yang toksik kayak gitu, karena itu nggak baik buat lo juga, untuk lo di masa depan, untuk karakter lo, untuk kesehatan mental lo, itu nggak baik gitu. Gue pun kayak gitu kok, ketika gue menemukan seseorang yang memang sedang dekat dengan gue, dan gue tahu dia itu seorang yang beracun, gue udah mulai jaga jarak sama dia. Nah, di sini cara biar lu nggak overthinking terus, lu jauhin orang-orang yang beracun kayak gitu. Lu nggak perlu jaga jarak, nggak perlu harus langsung jaga jarak, cukup stop berkontribusi apapun itu dengan orang yang beracun kayak gitu. Kadang orang-orang kayak gitu memang merusak mental kita, memicu pemikiran negatif tentang diri kita yang kapasitasnya kita tuh memang belum mampu gitu, memang segitu. Jadi hal itu kan yang mendorong kita untuk ngedown, untuk banyak berpikir, kenapa sih gini-gini aja kayak gitu. Oke, yang tadi udah gue jelasin, hal yang pertama lo lakuin ketika lo overthinking itu jauhin orang-orang yang toksik, yang menurut lo beracun, yang menurut lo mengganggu kesehatan mental lo kayak gitu. Dan gue pribadi pun sebelumnya gue pernah ngerasain namanya overthinking karena orang-orang yang toxic human ini, dan gue memutuskan untuk pindah rumah kayak gitu, sesimpel itu. Dan alhamdulillahnya nih sekarang mental gue udah mulai sehat, terus lingkungan gue juga udah mulai sehat, tumbuhlah jaringan-jaringan dan koneksi baru yang lebih sehat dan lebih baik lagi buat masa depan gue ke depannya kayak gitu. Itu penting banget sih pokoknya. Kalau kalian overthinking, kan overthinking itu berawal dari omongan orang. Intinya kalian jauhin dulu orang-orang yang beracun buat kalian kayak gitu. Itu yang pertama kalian harus jauhin toxic human, orang-orang toksik, orang-orang yang beracun. Kalian harus jauhin, mau itu teman, mau itu tetangga, mau itu saudara. Ya setidaknya kalian jaga jarak, ngobrol seperlunya aja sama orang-orang kayak gitu. Yang pertama. Dan jujur nih, kalau kita bahas ngomongin soal overthinking
Overthinking itu ada yang sampai parah banget, sampai bikin yang menderitanya itu sampai gak bisa tidur semalaman. Jadi jam tidurnya itu terbalik. Malam itu dia begadang, mikirin sesuatu yang gak penting-penting banget, mikirin doang, diaksiin, enggak. Tapi siangnya dia tidur kayak gitu. Ngerti gak? Maksud gue itu overthinking yang paling parah itu sampai kayak gitu. Bikin orang nangis gak jelas malam-malam, mikirin kehidupannya ke depan, ini itu. Kayak gitu. Soalnya gue pernah di fase ini benar-benar overthinking parah banget. Karena kalian tahu kan, pernah denger nggak sih life crisis quarter itu dirasain sama orang yang umurnya 20 tahun ke atas gitu. Paling tepat sih 23 sampai 25 tahun ya. Dan gue pernah merasakan fase itu sampai gue nggak bisa tidur berbulan-bulan. Gue nggak bisa tidur malam. Jadi malam itu gue nggak tidur itu siang, pagi sampai siang kayak gitu. Jadi terbalik gitu jam tidurnya. Itu sebenarnya nggak baik juga buat kesehatan sih, karena jujur overthinking itu membuat kita merasa terpojokan gitu, ngelihat orang udah bisa gini sih, kok kita belum sih, apa ada yang salah ya, apa gimana ya, orang-orang udah menikah kok gue belum menikah, orang-orang udah punya ini punya itu kok gue belum gitu, orang-orang pinter banget sih gue enggak gitu, HP aja di upgrade kok gue nggak upgrade kayak gitu. Dan jujur ya, overthinking itu ada beberapa tingkat keparahannya sih. Yang aku dengar, yang aku tahu, ada yang sampai nangis berlarut-larut, sampai kayak merasa menyesal, menyalahkan diri sendiri kayak gitu. Itu bahaya. Dari overthinking itu bisa memicu skizofrenia, itu bahaya. Itu bisa bikin kita stres, kepikiran terus berlarut-larut, itu nggak boleh. Tuh biasanya nih yang overthinking ini orang-orang yang memaksakan dirinya ingin sesuai dengan ekspektasi dia atau mungkin ekspektasi orang yang dia sayang kayak gitu, jadinya tertekan. Jauhin orang-orang toksik, harus berdamai dengan diri sendiri, terima aja deh gitu, mau diri lu kayak gimana terima aja deh, yang penting tetap berusaha melakukan yang terbaik kayak gitu, tetap berusaha mengupgrade diri tanpa lu pikirin berlebihan kayak gitu. Soalnya kita nggak ada yang tahu sih kedepannya kita bakal kayak gimana. Yang terpenting lu cari koneksi yang bisa bikin lu mental lu lebih sehat, terus pikiran lu terbuka lebar kayak gitu. Menurut gua koneksi itu sangat apa ya, berpengaruh besar sih sama mental kesehatan seseorang gitu. Termasuk dalam hal kayak gini, overthinking kayak gini, kayak gitu. Nah intinya kayak gitu. Wajar kok biasanya orang-orang overthinking itu umur 20 tahun sampai 25 tahun gitu. So aku sih umur segitu. Karena kalau kalian tahu fase life crisis quarter itu dialami oleh orang mau perempuan mau laki-laki itu di umur 25 tahun. Tapi menurutku life crisis quarter itu nggak cuma umur 25 aja sih. Orang-orang yang kayak 20 tahunan, orang-orang yang pikirannya udah terbuka, orang-orang yang udah dewasa biasanya udah mengalami life crisis quarter itu. Kayak gitu. Nah, ya udah, kalian cuma harus berusaha semampu kalian gitu, tanpa membebankan diri kalian kayak gitu. Jadi nggak usah dipikirin banget sampai nggak bisa tidur ini itu. Ya tetap intinya ya berusaha aja, terus legowo aja sama diri sendiri. Karena aku yakin fase life crisis quarter atau overthinking ini bakal hilang dengan sendirinya ketika kalian menginjak umur 30 ke atas maybe gitu. Jangan memaksakan diri, kapasitas diri segitu ya udah gitu. Yang penting kalian udah melakukan yang terbaik, terus berusaha melakukan yang terbaik gitu. Gak ada yang perlu dikritisin kok sampai kalian susah tidur, gak ada yang harus dipikirin gitu. Kalian mikirin orang, kalian mikirin omongan orang belum tentu mikirin kalian. Bahkan orang gak akan peduli kalian makan apa, kalian mau tinggal di mana, orang gak akan ada yang peduli gitu ya. Udah, kita gak usah mikirin omongan orang. Kayak gitu. Itu sih intinya. Kalau kita terus mikirin omongan orang capek. Makanya aku sampai pindah rumah karena aku pengen mental aku lebih sehat aja gitu, terus koneksi aku lebih bagus. Ya intinya itu tadi, jauhin orang toksik, terus memaafkan diri sendiri, mencari koneksi yang membuat pikiran kalian terbuka, mental kalian lebih sehat. Terus berjuang semampunya aja, jangan mikirin orang lain.
Terus kita nggak pernah tahu kan kedepannya bakal kayak gimana, jadi ya udah jalin aja, gak usah ngerasa ngedown karena orang-orang udah maju duluan. Karena yang namanya manusia itu kan kayak buah ya, ada yang matangnya cepat, ada yang matangnya lambat, tapi semuanya sama-sama matang kayak gitu. Gak ada yang perlu ditakutin, gak ada. Jadi kalian tetap jadi diri kalian sendiri, jalanin semuanya sesuai kapasitas kalian. Selama kalian berusaha, selama kalian melakukan yang terbaik, berarti kalian bukan manusia yang gagal. Kecuali kalian diem aja, overthinking, gak ngelakuin apa-apa, tapi kalian pengen sukses, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Guys, gitu aja sih sharing aku mengenai overthinking. Semoga membantu ya. Jangan pernah dengerin omongan orang lain, please. Bye, see you in next video.